Mungkin ini adalah arc terbaru di kontenku, karena ini adalah pertama kalinya aku menaiki gunung. Ya meskipun hanya beberapa mdpl saja, tapi ini sangat menakjubkan bagi diriku. Sebelum memasuki bulan puasa, aku meminta kepada temanku untuk mengajakku mendaki gunung. Entah itu gunung apa saja, yang penting naik dulu. Jadi terima kasih untuk Ahmad Tulid yang sudah menemaniku dan mengajariku bagaimana mendaki gunung yang baik. Dan terima kasih kepada Bayu yang sudah meminjamkan peralatannya kepadaku. Jadi beberapa alat yang aku pakai itu adalah milik beliau. Dan terima kasih juga untuk tempat kerjaku yang sudah memberikan izin untuk libur kerja. Di tanggal 14 Februari di hari Jumat malam, saya memaksa Hulid untuk bukan untuk ikut sih. Saya itu minta ke Hulid untuk mengajakku naik gunung sebelum bulan puasa. Dan ini waktunya juga mepet ya. Kurang beberapa minggu lagi bakalan puasa. Gak tahu ini mungkin berangkat setelah Isya ke Bondowoso, yaitu ke Gunung Saeng. Yang kita bawa hari ini alat-alat yang kita bawa, lengkapan yang kita bawa. Di sini ada matras ya untuk alas tidur nanti. Di dalam sini ada tenda, ada botol air dan makanan dan minuman. Oh ya, kita bawa air mentah, entah untuk apa. Mungkin untuk wudhu nanti ya, untuk sholat subuh di atas sana nanti. Ya, pastinya tidak lupa kita bawa kamera untuk dokumentasi, bikin sinematik, terserah apa itu dah. Dan tripod. Mau berangkat ke Bondowoso. Dan ini adalah Hulid, seorang pendaki yang sudah mendaki berapa kali? Ada kan? Nah. Sudah berkali-kali dia. 3 kali. Kalau Saeng ini pertama kali berarti? Ke Saeng, Hulid pertama kali. Jadi makanya dia ngajak ke Saeng. Saya awalnya minta ke Rati, tapi Hulid minta ke Saeng. Gak apa-apa, yang penting ke atas dulu lah. Naik dulu. Ngalah di atas mau kalah. Anjay. Oke, lanjut ke Bondowoso. Setelah semua persiapan selesai, kita pun berangkat menuju Bondowoso. Saat perjalanan, hujan turun tidak konsisten, yang membuat kita harus berhenti berkali-kali untuk meneduh. Jam 9 kurang 15 menit, kita ada di Indomaret Kembang, Desa Sukowiryo, dekatnya SPBU ya. Ini lagi hujan. Tadi waktu di Arjasa juga hujan, di sini pun juga hujan. Kita tunggu. Kemungkinan kita nggak akan ngecamp, nggak tahu antara tektok atau ngecamp. Kita lihat di berjumpa di base camp. Sekitar jam 10 malam, kita pun sudah tiba di base camp Gunung Saeng, di kediaman Bapak Rois. Oke, ini baru nyampe ya di base camp Gunung Saeng. Di kediaman Bapak, belum tahu saya namanya. Habis ini kita kenalan dulu. Ini lagi padam listrik. Listriknya sedang mati. Kita kena gemuruh riuh. Ketika turun dari puncak itu bisa istirahat kan ada terhalang oleh kayu itu kan. Kalau di pos 3 kalau ada angin ya panas. Lebih dekat pos 3. Pos 3 itu antara dari sini ke perempatan itu. Pos bayangan dulu berarti. Pos Bayangan dulu baru pos 3. Tapi kayaknya enak ngecamp di pos 3 aja biar aman. Aman juga Pak. Dekat sama puncak. Iya. Kita di sana mendengarkan beberapa cerita dan nasihat dari beliau. Cerita saat beliau masih muda sebagai seorang pendaki, cerita bagaimana beliau membuka jalur Gunung Saeng ini, dan cerita lainnya. Oke, jadi kita mau berangkat ya. Kita nggak jadi ngecamp sesuai saran dari bapaknya karena kita terlalu malam datangnya. Tadi di base camp kita tidur sampai jam 2 kurang 15 menit lah. Tadi sudah dikasih arahan juga gimana naiknya, rutenya seperti apa. Sekarang kita sudah mulai jalan. Jadi tadi terkendala hujan. Di perjalanan sempat diam 2 kali ya. Akhirnya sampai base camp jam 10, tidur dulu, tidak jadi ngecamp di rumah saja. Di base camp lebih tepatnya. Karena hari masih gelap,
aku tidak banyak mengambil video, tapi saat di jalur pendakian, kita menemukan sesuatu yang unik dan perlu diketahui oleh kalian. Kawan-kawan, di sini kita menemukan kue tar. Seperti apakah kue tar di gunung itu? Coba kita lihat. Ini biasanya kalau ulang tahun akan di ini. Ini kacang almond. Kita lihat kacang almondnya banyak sekali ya. Kue tar di gunung Black Forest. Bagaimana pengalaman gunung pertama, Bapak? Untuk bagian kaki saya nggak capek ya, nggak sakit. Bagian punggung yang lumayan kerasa. Enggak kerasa berat. Kayak ada yang gendong. Ya, memang gendong bang. Terus bagian nafas ya, liquid 6 keluar semua cuk. Tadi waktu di bawah itu saya banyak tanya ke orang-orang base camp itu, ke orang base campnya. Saat naik diem ditapuk realita. Ih, takut. Setelah kurang lebih 3 jam pendakian, kita pun sudah tiba di pos bayangan. Kita memutuskan istirahat untuk makan dan sholat subuh. Oke, kita sudah ada di pos bayangan ya. Kita rest dahulu di sini. Soalnya saya lapar banget dan mau makan. Ini masih disiapin. Sumpah, saya itu tadi cerewet banget tuh, bacot terus waktu di bawah, kayak nantang gitu. Pas naik asli diem, yang dinamakan disabuk realita. Kita mau bikin kopi, ini mereknya Indo Cafe ya, dan ini energen campur quaker. Oke, ini makanannya sudah jadi dan kopi sudah jadi. Kita mau makan untuk mengisi tenaga, nanti lanjut di pos 3. Setelah 1 jam istirahat, kita pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sesuai informasi yang kita dapatkan, perjalanan dari pos bayangan menuju puncak itu sekitar 40 menit. Ternyata waktu tempuh kita lebih lama. Jadi saat kita sudah tiba di puncak, matahari sudah naik dan kita kepanasan. Ya, Pak. Apakah sudah mau keluar gear 5-nya? Oke, setelah turun dari MT Saeng, saya akan latihan stamina. Apa push up, gak percuma. Strength-nya ditambah lagi. Tapi seru sih. Karena apa ya, membuat kita itu melampaui batas. Kemungkinan ini kita sampai keluar gear 5. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights Nyampe lagi ke puncak dan di sini sudah berada di ketinggian. Kanan kiri kita itu adalah jurang. Jadi harus berhati-hati. we wanna chase the night. Oke, jumpa lagi. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak Gunung Saeng ya, via Sumberwaru Binatal. Kita summit jam 7 lebih 10 menit lah. Saya kira dari pos 3 ke puncak ini 40 menit, ternyata lebih. Kemungkinan itu gara-gara stamina saya yang kuras. Sudah di puncak, bingung mau ngapain. Yang penting habis ini kita puaskan dulu dokumentasinya, foto-fotonya. Setelah itu kita turun. Saat turun kemungkinan gak akan banyak ngambil video ya, soalnya saya sudah capek. Jika memang ini adalah video terakhirnya, saya Amirul Haki. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ternyata saat turun dari puncak, aku masih ingin saja merekam momen yang sangat lucu dan menurutku cukup terhibur. Jadi awakmu, orang yang pertama kali naik ke gunung, saat sudah sampai puncak, dia akan memilih 2 pilihan, antara lanjut ke gunung lainnya atau berhenti. Kenapa kok seperti itu? Karena
Kalau akhirnya yang dia dapat adalah kesan buruk, berarti keseriusannya ke gunung akan diuji. Bahwasanya apakah dia ke gunung hanya untuk senang-senang semata atau memang untuk obat luka. Siap. Jadi kita menemukan flora ya. Jadi floranya itu ada di sini. Kalau kawan-kawan tahu, ini adalah ide dari lagu Nadine Amiza. Ini namanya kalau di kota Bung ya. Bung ya, sama ya? Rebung. Ya ini ide dari lagu Nadine Amiza. Bung, hidup berjalan seperti bajigur. Seperti landak yang tak punya teman. Waktu yang kita lalui untuk turun dari gunung menuju base camp ternyata durasinya lebih cepat. Kita sampai di base camp itu sekitar jam 11 siang. Sesampainya di sana, kita istirahat sebentar dan makan makanan yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian, yaitu mie instan dengan topping bervariasi. Pendakian gunung ternyata lebih sulit dari yang aku bayangkan. Meskipun aku sering melakukan olahraga, ternyata itu semua masih belum cukup karena napasku masih terengah-engah, staminaku kurang, dan kakiku juga bisa kram. Aku bersyukur memiliki teman yang selalu membimbingku dengan jelas. Beliau selalu mengingatkanku untuk tidak terburu-buru, memperhatikan langkah, dan mengurangi ego. Saat ada pendaki lain menyalip kita, saat itu aku merasa kalah gitu. Tapi temanku ini bilang, tujuan kita itu bukan siapa yang lebih cepat, bukan siapa yang lebih hebat, dan juga tujuan kita itu bukan puncak, tetapi rumah. Jadi kita nggak perlu merasa lemah dan nikmati saja semuanya. Selama pendakian ada suara dan sesuatu yang misterius. Bahkan banyak orang yang mengira itu hal-hal mistis, tapi temanku ini menjelaskan semuanya kepadaku secara logika. Jadi nggak perlu takut akan hal-hal mistis. Yang perlu kita takuti adalah resiko jatuh atau karena hewan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan kepada kalian. Semoga kalian terhibur. Saya Amirul Haki, sampai jumpa di konten selanjutnya.